Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kita masih diberi usia dan juga kesehatan tentunya, juga waktu yang eh, berharga untuk bisa ngaji di tiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan ini sebuah kenikmatan yang tidak semua jamaah, tidak semua saudara-saudara kita bisa menikmatinya. Dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan inilah pintu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai jalan untuk menempuh surga. Dan disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu dan tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka janji Allah sebagai disabdakan oleh Rasulullah, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan dalam hadis selanjutnya disebutkan, majtama'a qaumun, barang siapa sebuah kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah. Ya mungkin yang dimaksud dalam masjid. Meskipun demikian, kita mudah-mudahan walaupun tidak berada di masjid, tapi kita berada dalam rumah, dan mudah-mudahan cahaya Allah tetap menaungi kita. Karena disebutkan dalam lanjutan hadis ini adalah nazalat ilaihi as-sakinah. Allah akan turunkan kepadanya adalah as-sakinah, rasa tentram. Kemudian ghasyat alaihi rahmah. Kemudian akan diliputi dengan rahmat Allah. Wahafat alaihi malaikah. Kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu lahu indahu. Dan Allah akan senantiasa menyebutkan orang-orang yang berada di Baitullah ini, di Masjid Allah, untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang dimuliakan berada dalam satu naungan Allah, rahmat dari rahmat Allah yang yang akan dilimpahkan kepada kita semua karena kita istiqamah untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu kita semua eh, umat yang akhir zaman ini, yang selalu disebutkan dalam sabda Nabi dirindukannya, karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak langsung berguru kepada beliau, gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih berada dalam keimanan kepadanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran juga, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jikalau engkau mencintai Allah maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah begitu perkataan dalam Al-Quran yang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Salah satunya yang alhamdulillah kita masih memanfaatkan waktu pagi kita, karena ada waktu pagi yang penuh berkah ya. Sebagaimana didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik di ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi bagi umatku fi bukurihim, dalam di pagi harinya ya. Pagi hari ini, Masya Allah ya. Kalau Berdami memanfaatkan salah satunya selain ngaji, juga sambil jalan-jalan, Masya Allah, ini luar biasanya. Memanfaatkan pagi untuk olahraga gitu ya. Dan juga mungkin ibu-ibu yang mempersiapkan ya. Biasanya kalau ngaji di Senin sampai Jumat ini sambil dengerin, sambil juga masak gitu, sambil mempersiapkan untuk melayani suami dan anak-anak gitu ya, memberikan hidangan makanan pagi. Insya Allah itu sebuah ibadah juga yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan semua amal yang
terlihat sederhana gitu ya. Ketika amal itu diistiqomahkan oleh kita, mudah-mudahan Allah menjadikan amal sederhana ini menjadi amal yang Allah cintai. Dan tidak lupa kami juga selalu mengajak semuanya, termasuk studi saya sendiri ayakum, selain itu taqwa Allah, yang paling penting aplikasinya adalah mari kita memanfaatkan pagi dengan sedekah, dengan infak fisabilillah, salah satunya melalui Majelis Kehormatan Indonesia yang insya Allah semua akan dimanfaatkan untuk kemajuan dari majelis ini, untuk kebutuhan-kebutuhan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan semuanya punya kebermanfaatan ya, terutama bagaimana kita mendidik atau membangun keluarga kita. Karena ini sebuah amanah besar yang harus kita jaga, amanah yang tentu tidak mudah, tapi itulah memang konsekuensi dari kita hidup ini, karena kita punya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi ini. Seorang suami punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Itu juga seorang istri punya kewajiban-kewajiban yang memang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah eh, sudah ada klien nih Zidan, insya Allah akan juga melakukan khitanan ya, khitan massal atau ya insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan di tanggal 3 Februari ya, karena ini berkah dari bantuan semua jamaah. Alhamdulillah kita sudah memiliki eh, tempat ya untuk khitan, khitan Zidan Majelis Kehormatan Indonesia yang berada di salah satu rumah Babe Haikal gitu ya di Condet, dan ini kita manfaatkan untuk menjadi markas khitan bagi jemaah-jemaah yang ingin menghidangkan anaknya atau mungkin saudara-saudaranya atau tetangganya, silahkan untuk menghubungi admin dan akan kita jadwalkan, dan mudah-mudahan nih di tanggal 3 Februari ini kita tidak bisa berkumpul semua juga ya. Jamaah yang ada di sekitar Jabotabek bisa hadir, bisa eh, saling bersilaturahim, dan ini udah lama sekali ya kita belum berkumpul nih, udah lama tidak berkumpul. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa bertemu. Selain itu juga yang kami ingatkan, kami informasikan kembali tentang wakaf buku ya, Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh guru kita, Tuan Guru Subhanahu Fajar, yang insya Allah ini menjadi sebuah wakaf ya untuk amal jariah kita. Karena ini buku menjadi sebuah wasilah untuk bisa memahami gitu, tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ini surat yang eh, menjadi intisari dari Al-Quranul Karim, dan insya Allah ini sudah disebar ke beberapa tempat ya. Salah satunya ke kampung halamannya eh, Tuan Guru di Lombok nih. Di sana banyak pesantren, banyak majelis taklim gitu ya. Dan ini tahapan kedua kita menyebarkan infak dengan buku terbaru ya, cetakan terbaru, insya Allah eh, sudah banyak yang memesan, dan silakan kalau yang masih belum untuk kembali memesan wakaf ya, buku Tadabbur Al-Fatihah ini. Baik, Ustaz Sahab masih belum bisa bergabung, nanti coba saya kontak kembali. Dan sebelum sambil menunggu beliau, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Bu Darmi sebagai koordinator wakaf. Ada informasi Bu Darmi, silakan. Assalamualaikum Bu Darmi. Sebelum gabung ya. Eh, Barangkali dari Bu Nini, dari divisi usaha, ada yang disampaikan Bu Nini. Jamaah yang Allah, Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya Ustaz Sahal untuk bergabung. Malam saya sudah menghubungi beliau dan insya Allah bersedia untuk hadir di kajian pagi ini dengan tema yang sudah disampaikan oleh admin tentang baik kita memahami jin korin dan jin khadam ya.
Dan ini menjadi sebuah pembahasan yang sempat ditanyakan di eh, kemarin di episode kemarin tentang indigo, dan itu adalah pertanyaan yang cukup banyak ya tentang bagaimana kita berusaha untuk terhindar dari jin khodam ini, karena sesungguhnya orang yang mengalami apa namanya keist- kata orang itu kelebihan atau keistimewaan ya, karena banyak sekali kita melihat ada beberapa anak yang diindikasikan katanya indigo punya kelebihan banyak gitu ya, dari bisa meramal masa depan sampai bisa ngobati. Kemudian ada orang yang tiba-tiba jadi cerdas gitu ya, bisa berbahasa asing gitu ya. Kemudian ngomongnya terlihat bukan lagi seperti anak-anak gitu ya. Dan ini hal yang eh, dianggapnya menjadi sebuah keistimewaan. Padahal sesungguhnya dalam perspektif Islam itu ada satu kelainan yang memang kelainan itu adalah intervensi dari bangsa jin gitu ya. Dan alhamdulillah sudah dapat penjelasan banyak kemarin dari guru kita Ustaz Zahalam Al-Ghafari tentang bagaimana kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari eh, gangguan bangsa jin. Salah satunya ya gangguan bangsa jin ini adalah jin dari leluhur. Kalau ada keturunan apa leluhur kita, ayah kita, orang tua kita, kakek-kakek kita gitu ya, yang pernah istilahnya punya ikatan perjanjian dengan bangsa jin untuk kesaktian-kesaktian gitu ya. Ini harus diwaspadai karena bisa jadi ketika beliau sudah meninggal, jinnya karena yang usianya lebih panjang gitu ya, kemudian eh, merasa ikatan perjanjiannya masih belum berakhir. Dan ikatan perjanjian itu yang kemudian akan nurun ke keturunan dan anak-anak anaknya, cucunya gitu ya. Yang biasanya kemudian mereka memilih siapa yang ingin didampinginya. Dan sungguh yang mengkhawatirkan ternyata bangsa jin dari kalangan setan dari kalangan bangsa jin ini bisa numpang ke dalam tubuh manusia nih, masuk dalam aliran darah. Ini bisa dalam Rasulullah gitu ya. Karena inna syaitan tadi di ibni Adam fi majrad dam, bahwa sesungguhnya syaitan ini eh, berjalan atau masuk ke tubuh manusia ini melalui aliran darah. Dan inilah banyak sekali yang sudah dibuktikan oleh para peruqyah ya, praktisi ruqyah, pertama ketika di ruqyah banyak orang yang kesurupan, banyak orang yang kemudian muntah-muntah gitu ya. Dan setelah diterapi ya alhamdulillah ketika ruqyah terus-menerus dilakukan, orang itu terbebas gitu dari gangguan jin, dari modal jin nasab disebutnya ya. Tapi ada juga jin yang memang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jin korin. Dan jin korin ini tiada satupun yang terlepas dari jin korin. Dan rupanya yang membedakan jin korin dengan jin khadam ini adalah di dalam posisinya. Dan eh, kalau jin khadam ini bisa masuk ke dalam tubuh, nah kalau menurut para ulama jin korin ini memang berada di luar tubuh manusia ya. Dan ini setiap orang, kalau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Bani Adam lahir gitu ke muka bumi ini, maka akan didampingi oleh qarin dari kalangan bangsa jin. Dan ini menjadi sebuah sunatullah yang telah Allah tetapkan. Bahkan Rasulullah SAW itu pun ada jin qarinnya. Tapi dalam sabda Nabi SAW dan riwayat Muslim ini disebutkan, kata Rasulullah, cuman bedanya ketika para sahabat bertanya, apakah engkau ya Rasulullah termasuk punya jin qarin? Ya betul, aku pun punya jin qarin, kata Rasulullah. Tapi yang membedakan adalah ketika jin ada dalam dalam apa namanya mendampingiku, yang membedakan Allah jin korinku sudah aku tundukkan dengan izin Allah dan sudah masuk Islam gitu ya. Artinya memang berbeda ya kedudukannya jin korin yang ada dalam yang mendampingi Rasulullah dengan jin korin yang berada di kita semua, tidak ada tanpa kecuali ya, walaupun mereka adalah seorang ulama besar pun tetap ada jin korin yang salah satu tugasnya memang ini adalah dari pasukan bangsa iblis yang berusaha untuk menyesatkan manusia ya dari jalan yang benar. Dan itulah Rasulullah SAW mensyariat kita untuk zikir pagi petang, kemudian untuk memperbanyak ibadah. Ini adalah upaya untuk kita membentengi diri kita dari berbagai gangguan bangsa jin. Dan inilah caranya, satu-satunya solusi kita terhindar dari
gangguan bangsa jin dari kalangan setan dari kalangan bangsa jin ini adalah dengan cara kita mendawamkan zikir pagi petang, dan alhamdulillah ini sebuah cara yang paling efektif ya, karena itulah sunnatullahnya, dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita bisa membentengi diri kita dengan zikir pagi petang. Baik, alhamdulillah, masih belum terhubung ya dengan Ustaz Sahal. Baik, Jamaah kalau mungkin ada sharing-sharing gitu ya, barangkali yang akan bisa di-sharing nih dari sama teman-teman jamaah di sini. Ya, Pak Husyari barangkali ada yang sharing tentang bagaimana kita mengembangkan majlis ini, atau jamaah yang lainnya silakan. Atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ke admin gitu ya. Nanti insya Allah menjadi sebuah bahasan-bahasan penting tentang, khususnya tentang ruqyah syariah ya, yang kita harapkan kita sudah lama kali ya menjalani kajian ruqyah syariah ini, dari mulai kita mengenal tentang bangsa jin, kemudian sampai beberapa tema penting yang berkaitan dengan eh, apa namanya, tentang bangsa jin ini. Alhamdulillah kita sudah mengenal siapakah mereka yang sesungguhnya adalah menjadi musuh-musuh Allah, dan mudah-mudahan ini jadi sebuah pengetahuan yang kita bisa sharing kepada teman-teman yang lain, kepada jamaah yang lain, kepada saudara kita, sahabat kita ya. Ya, ada sebuah pertanyaan yang mungkin nanti bisa, kalau bisa saya jawab ya, kalau enggak nanti coba kami sampaikan ke guru yang lebih paham ya. Dari Ibu Nenden Mustika, Assalamualaikum. Saya hampir tiap hari bermimpi ya, pergi ke suatu tempat yang tidak dikenal dan ada di satu rumah yang besar, kadang tempatnya serem. Masya Allah. Subhanallah ya. Hampir tiap hari mimpi bayi dan kamar mandi dan mimpi dengan orang yang meninggal. Apakah ini gangguan jin? Dan dulu saya pernah diruqyah syar'i hampir 6 tahun ini. Gangguan badan saya sering sakit dan tiba-tiba datang. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Bu Denden dari Bandung ya, Bu Denden? Ini kalau dari indikasi memang terlihat ya, indikasi kalau gangguan ini sudah begitu besar ya, dan bisa jadi memang harus dicek lebih detail apakah ini sumbernya dari eh, sihir, apakah dari apa namanya, memang jin yang mengganggu tapi bukan dari sihir gitu ya. Kalau saya melihat memang ini indikasi sihir, kelihatannya memang ada ya, karena kalau sering mimpi kemudian eh, apa namanya, dan ini biasanya salah satu eh, sarana atau tempat jalan bagi bangsa jin untuk mengganggu eh, manusia ini, salah satunya lewat jalur mimpi ya. Sebenarnya ingin biasa dialog dengan Bu Nene nih. Bu Nene bisa langsung diskusi. Bu Nenen masih gabung. Kalau dari indikasi tentang mimpi, memang mimpi, apalagi mimpi yang menyeramkan gitu ya, mimpi yang eh, ini ada dua indikasi mimpi memang apakah karena sihir atau gangguan jin biasa. Nah, karena bagi orang-orang yang terkena sihir, kemudian sudah lama gitu ya, terkena sihir itu biasanya juga akan mengundang jin-jin lain gitu ya, walaupun karakternya berbeda. Saya pernah mengikuti beberapa para praktisi ruqyah gitu ya, memang orang yang sudah lama terkena sihir kemudian tidak pernah diruqyah gitu ya,
karena sihir itu akan menetap dalam tubuhnya bangsa jin gitu. Kemudian seolah-olah menjadi daya tarik atau magnet bagi jin-jin lain yang ada di sekitarnya untuk ikut gabung gitu ya. Dan kita bayangkan ya betapa tubuh yang kita ini kemudian dihuni oleh banyak bangsa jin, dan tentu ini menjadi satu apa namanya kewaspadaan dan kehati-hatian kita ya untuk bisa menjaga tubuh kita untuk tidak dihuni oleh bangsa jin. Dan tentu kalau sihir ini harus segera ditemukan seperti yang disampaikan oleh para guru kita, buhul-buhulnya gitu ya, buhulnya di mana. Dan saya sebenarnya ingin terus bertanya nih ke Bu Nenden, seberapa, karena sudah belum pernah diruqyah selama hampir 6 tahun, dan ketika diruqyah ada sebuah reaksi gitu ya, dan progresnya seperti apa, tentu ini akan akan terlihat ya progresnya bagaimana, apakah semakin membaik apa tidak gitu ya. Kalau kemudian juga hampir belum, karena biasanya selalu ada upgrade gitu ya. Jadi kalau ada sihir kemudian setelah diruqyah mungkin jinnya sudah mulai berkurang atau mulai pergi, tapi biasanya para dukun kan akan berusaha untuk mengupgrade dia karena dia tahu bahwa jin yang dia kirim itu sudah kembali ke mereka, kemudian biasanya akan dikirim kembali di jin yang lebih kuat gitu ya. Dan inilah salah satu memang upaya kita kenapa kita harus membentengi diri kita dengan zikir pagi petang. Mudah-mudahan upaya ini menjadi satu cara terbaik gitu ya. Karena memang itulah sunnahnya, kita harus rutin zikir pagi petang. Kemudian ketika kita bertanya, kalau kita sudah zikir pagi petang kok masih juga ada bangsa jin yang mengganggu gitu ya. Memang sebuah ujian yang harus kita terima, bertawakal kepada Allah, kemudian ridho dengan semua takdir Allah. Barang sekali ada hikmah yang ada di balik itu semua, dan kita harus berusaha mengevaluasi diri kita. Barangkali kita masih membuka pintu-pintu hati kita untuk bisa didatangi oleh bangsa jin. Salah satu pintu yang biasa dimasuki oleh bangsa jin ini, salah satunya adalah ketika kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya nih hal yang sederhana gitu, mungkin makan ya. Makan dengan tangan kiri, makan tidak mengucapkan basmalah gitu ya. Ke kamar mandi juga tidak berdoa. Itu juga salah satu pintu yang memungkinkan kita untuk dimasuki oleh bangsa jin. Menjadi pintu untuk diganggu oleh bangsa jin. Karena itu coba kita evaluasi untuk sama-sama apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu. Ketika kita lupa dan tidak istiqomah melakukan jalan melakukan sunnah-sunnah Nabi, itu bisa jadi itulah salah satu pintu yang pintu kita dimasuki oleh bangsa jin. Walaupun kita sudah zikir pagi misalkan ya, tapi ada pintu-pintu lain yang kita lupa untuk menutupnya dengan cara tadi, eh, salah satunya dengan doa ya. Ada juga selain sunnah yang istiqomah dijalankan adalah di hati kita. Menurut para ulama memang salah satu yang paling besar yang membuat kita bisa diserang oleh kalangan bangsa ini, diganggu, adalah ketika hati kita kotor. Misalkan kita masih dipenuhi oleh rasa dendam, rasa marah gitu kan, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itulah satu penyakit hati yang memungkinkan, memudahkan untuk bangsa jin untuk memasuki dan mengendalikan diri kita. Dan bisa jadi ini akan jadi tumpang tindih Bu Nenden ya, ketika kita berusaha untuk sudah diruqyah gitu kan, karena ruqyah itu seperti kita menyapu rumah kita gitu ya, yang kotor gitu ya, tapi atapnya masih bolong gitu ya. Ketika atapnya masih bolong berarti ketika hujan tetap rumah kita akan kena banjir ya, kena hujan, kena kotoran gitu dan lain sebagainya. Karena itulah selain kita membersihkan diri dengan ruqyah tadi, tapi juga sebaiknya tetap kita juga menjaga atap rumah kita, yang salah satunya dengan kita menjalankan sunnah dengan lebih baik lagi. Kemudian eh, berbagai macam amalan, amal soleh yang terbaik kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah, karena kita boleh berdoa dengan wasilah kebaikan yang kita lakukan. Mari kita doakan mudah-mudahan Bu Nenden ini Allah beri kesembuhan gitu ya. Allah beri jalan keluar yang terbaik untuk
terbebas dari berbagai macam gangguan ya. Dan eh, dan ketika bermimpi tentu nih adegan ranjang yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dodi Al-Jambari ya. Mungkin masih ingat ya bagaimana langkah-langkah ketika tidur itu yang harus kita lakukan apa saja, itu betul apa saja yang harus kita baca dan ini ketika dipraktekkan mudah-mudahan jadi solusi juga Bu Nenden ya. Supaya tidak lagi mimpi, supaya tidak lagi terganggu ketika dalam mimpi gitu ya. Dan tentu kesabaran yang paling penting ketika kita menghadapi berbagai macam ujian ini, kita sabar dengan semua takdir ini dan tetap berharap kepada Allah karena inilah salah satu cara paling kuat itu adalah kita ketika sabar dengan semua ujian ini, kemudian kita berharap dengan Allah selalu berikhtiar terus, jangan sampai berhenti berikhtiar, dan itulah ikhtiar menjadi sebuah amal yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan untuk Bu Nenden semuanya. Dan begitu jamaah yang juga mengalami hal serupa ya. Ini ada pertanyaan juga dari eh, apa namanya Pak Suherman Bengkulu soal ain gitu ya. Memang ain itu kan ada disebut dengan ain dari bangsa jin juga. Memang pengaruh ain ini eh, bisa bercampur gitu Pak ya. Kalau yang saya tahu memang eh, ain itu salah satu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang meninggal justru karena ain gitu ya. Ada disebut dengan ainul hasad maupun ainul hub ya. Ain karena hasad atau iri dengki dari orang lain terhadap kita dan kita lupa untuk membentengi diri kita. Juga ada ain yang dari orang lain tapi karena cinta ini juga harus harus diwaspadai karena ketika orang lain sangat suka dengan kita kemudian atau mungkin kita sangat suka dengan anak kita bayi kita tapi lupa untuk mengucapkan Masya Allah gitu kan lupa untuk mengucapkan tahmid gitu ya zikir kepada Allah maka rasa suka itu bisa berakibat fatal bagi orang lain gitu bagi anak kita bagi bayi kita gitu kan karena itu sudah dibuktikan dalam satu kisah Nabi sahabat Nabi yang eh, memang perawakannya bagus ketika kemudian sahabat yang lain memujinya tanpa mengucapkan nama Allah maka tiba-tiba sahabat Nabi itu terjatuh gitu ya dan sakit dan Rasulullah kemudian menyarankan untuk memandikan eh, apa sahabat Nabi itu dengan bekas air wudhu dari sahabat yang mengucapkan kata-kata pujian itu. Dan itu salah satu dari terapi ain ya. Dan rupanya kalau menurut pembahasan para ulama, ain itu juga memang ada eh, apa namanya tumpangannya dari kalangan bangsa jin. Walaupun memang ain secara khusus murni memang berasal dari eh, kita manusia yang memang punya dampak kepada manusia lain. Tapi jin pun bisa memberikan ain kepada kita gitu deh. Dan ini banyak diungkap oleh para ulama eh, bahwa ainul hasad misalkan orang yang apa namanya punya ainul hasad terhadap orang lain eh, maka akan mudah dengan mudah ditumpangi oleh bangsa jin karena hasad itulah menjadi salah satu pintu terbesar ketika kita tidak membersihkannya menjadi tumpangan bangsa jin untuk melancarkan gangguannya pengaruhnya dan itulah kenapa AIN ini menjadi salah satu tema juga insya Allah mungkin akan kembali diungkap ya oleh dibahas oleh Ustaz Zahal insya Allah. Pak Suherman ada pengalaman apa dengan AIN gitu Pak Suherman? Baik jemaah yang ada lagi yang di sharing mungkin barangkali eh, yang ingin sharing pengalaman atau eh, yang berkaitan dengan ruqyah silakan.
Baik, jamaah dimulakan Allah, kita sudah hampir setengah jam menunggu Ustaz Zahal ya, masih belum bisa bergabung dan nampaknya ada hambatan dan beberapa handphone yang saya hubungi tidak terjawab itu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, gimana? Silakan, Bu Nini. Ada yang Iya disampaikan dari Ustadz. MKI? Sorry tadi speakernya bermasalah ini. Dengar sih cuman bermasalah. Iya, ini Bapak Ibu yang saya hormatin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi ini saya hanya ingin mengingatkan kembali buat diri saya sendiri dan juga buat para jamaah ya. Alhamdulillah untuk unit usaha MKI ini sudah mulai kelihatan hidupnya ya. Terbukti dari beberapa kawan-kawan kita dari luar daerah malahan nih Ustadz ya. Dari Padang, kemudian dari Bogor gitu ya, yang sering untuk mengorder garam ataupun parfum dari MKI. Kayaknya kalau di Jakarta udah wangi semua ini. Ya, jadi kebanyakan dari kawan-kawan daerah dan untuk pendistribusian biasanya butuh 2 atau 3 hari. Dan di sini sudah banyak melaporkan udah sampai. Nah, saya ingin meramaikan kembali mungkin Bapak Ibu yang untuk kebutuhan sehari-hari kayak garam untuk Zamira ini saya sudah mempraktekkan nih. Saya mau cerita sedikit mempraktekkan ternyata ketika kita untuk masak dan ketika kita cara memasaknya ini benar gitu ya. Ternyata ini membuat makanan lezat dan alhamdulillah lambung saya ini jarang kambuh nih sekarang nih Tat. Masya Allah. Hmm. Ya, jadi saya sengaja 1 bulan kita pakai ini untuk memasak gitu ya. Biasa kan kadang kalau kita apa suka kambuh lambung tuh mulai agak mual, kemudian rasa kayak mau muntah, begah gitu ya. Nah, ini enak gitu. Jadi yang saya dengan keluhan lambung lumayan mengurangi. Hilang semua sih enggak, tapi mengurangi. Tapi sebulan itu ibaratnya mulus kita bisa beraktivitas tanpa gangguan lambung. Biasanya migrain dan lain-lain kan kalau lambung udah mulai naik, alhamdulillah selain kita terapi ruqyah, ternyata harus kita dari apa yang kita konsumsi juga, Tat. Masya Allah ya. Ya. Iya. Dan tentunya nih eh garam ini nanti ketika kita konsumsi itu di akhir-akhir masakan ya dicemplunginnya. Jadi tidak pas awal masakan baru ngulek gitu enggak gitu Tat. Hmm. Oh gitu ya caranya Bu ya. Masya Allah. Iya Silakan nih betul. jemaah untuk mencobanya nih. Ini Nah ini tersedia kemasan 1 kilo dan 2 kilo Tat. Masya Kalau 1 kilo sih bisa buat masak 3-4 bulan ini. Masya Allah. Dan ini bisa untuk mandi juga ya Bun ini ya katanya ya. Yang saya sering pakai adalah yang pertama, yang jelas kalau saya ke Saudi, saya pasti bawa. Biasanya di hari kedua, ketiga itu tenggorokan udah mulai pada sakit tuh, pada batuk-batuk onta. Nah, saya ke masjid bukan bawa permen, tapi bawa garam. Jadi ketika udah mulai tenggorokan ini pengen gatel, gitu ya, saya ngemut sedikit nih kecil gitu. Terus kemudian selain untuk kita untuk tenggorokan yang suka gatal-gatal gitu, untuk berendam, Hmm. berendam, pegang Oh, berendam. Pegal-pegalnya hilang Bun ini ya. Kalau kita berendam ya. Dan ini salah satu yang sudah di apa namanya dicoba mungkin barangkali ada yang sudah buat mencobanya. maskeran, Hmm. maskeran juga, buat Hmm. maskeran di wajah ya, nggak jangan lama-lama. 10 menit, 15 menit. Nah, itu yang wajah kita lelah gitu ya, itu langsung seger gitu. Dan apa namanya? Kulit juga walaupun asin tapi agak halus gitu. Habis itu baru kita mandi.
Masya Allah, banyak manfaatnya ya. Ini Banyak. Masya Allah. Iya, Dan ini dari Ustadz Dodi Al-Jambari ya, Masya Allah ya. Ini salah satu produk yang diperkenalkan oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Tadi Zamira ini, dan silakan jamaah yang ingin memesannya untuk segera. Dan ini hari Sabtu ini hari pasar kita ya. Pasar Muslim betul. ini harus kita manfaatkan. Silakan untuk mengorder ke MKI, dan juga jamaah yang punya produk-produk juga untuk bisa di-share Nah, di grup. ini Ibu Dwi sudah membantu saya mendata nih dari kawan-kawan jamaah yang punya produk, ada yang produk makanan, sepatu dan lain-lain. Nah, nantinya ini Bapak Ibu sekalian, dari produk yang sudah terdaftar, yang sudah kita verifikasi, contoh misalnya makanan, saya kemarin tuh sengaja tuh ke Bandung, berangkat pagi, pulang sore, nyobain makanannya Bu Pipit misalnya. Bu Pipit hadir nggak di sini? Bu Hmm. Pipit. Nah, itu beliau ada banyak banyak sekali bikin makanan dari mulai kue, empek-empek gitu ya. Nah, empek-empeknya enak tuh. Nah, saya rekomendasikan tuh buat buat jamaah gitu ya. Dia dalam satu udah dikemas-kemas, jadi kalah deh Pak Raden, kalah. Jadi dia memang benar-benar legit. Jadi saya kebetulan kan sekarang Jakarta Bandung udah setengah jam ya, naik bus, kemudian naik feeder, kita 1 jam udah sampai. Nah, kita makan nih sarapan pempek. Nah, sore pulang. Nah, jadi teman-teman yang mau order, jadi nanti ketika kita udah selesai mendata, kemudian nanti dari tim media bisa bantu buatkan flyer, kita bikinkan katalog. Masya Allah nih, nanti jadi kita belanja dari kita untuk kita, gitu, Tat. Masya Allah. Dan ini Iya, salah satu iya, sunnah. Jangan jangan bayangkan bahwa ini hanya sebuah aksi perdagangan komersial belaka ya Bun, ini ya. Ini bagian dari ibadah bukan. ya, bagian dari ibadah, karena kita membeli Iya, dagangan saudara kita ya, saudara sama kita, jamaah, betul. meningkatkan ekonomi keluarga ya, dari jamaah. Masya Allah, ini pasar yang mudah-mudahan menjadi sebuah istilahnya pengaman ya, ketahanan ekonomi gitu ya Bun, ini ya. Betul. Dan saya informasi Bapak Ibu yang ini ada program CSR umroh lagi ini buat keluarga MKI yang bagi yang belum pernah umroh itu di tanggal 11 Februari kita ada CSR di harga 20.500.000 sudah all in sama perlengkapan itu. Masa murah sekali ya. Padahal Iya, paling murah rata-rata 27-an juta ya Bun, ini ya. betul. Dan ini kuotanya masih ada 20. Nah, ini kita berangkatkan ada 70 orang. Dan insya Allah tanggal 11 Februari itu dengan pesawat Lion Air, mungkin Bu Nana udah nyobain ya Bu Nana, hotelnya juga dekat di Madinah maupun Mekahnya, bintang 3, tapi yang paling depan ya, bintang Hmm. 3 tapi dekat gitu. Jadi dekat pintu 317 kalau di Madinah. Jadi kita jalan kurang lebih 300 meter. Nah, nanti silahkan aja japri saya. Ini kuota kita tidak ini CSR ya. Jadi artinya memang benar-benar murah. Kita Subsidi ya. untuk peruntukan untuk yang belum pernah umroh. Jadi kuota belum pernah umroh mungkin atau marbot atau juga dia hafiz Quran silahkan daftar. Tapi kalau misalnya saya pengen pengen berangkat, boleh nggak pakai kuota itu selama kuota ada? Insya Allah saya akan loloskan verifikasi dari nominasi-nominasi tadi gitu. Khusus untuk jamaah MKI ya. Khusus MKI tentunya. Kalau yang lain harus bawa surat keterangan nggak mampu nih nanti dari RT RW. Ya, Tapi Masya khusus Allah. MKI, insya Allah udah ini dianggap Ustadz semua, Hafiz semua. Ya, insya Allah kita langsung lolosin. Khusus Iya. di 11 Februari. Dan silahkan diambil kesempatan ini untuk berkunjung dan berdoa di Baitullah. Masya Allah, ini Allah sudah mudahkan nih ya, dengan cara kita bisa berumroh dengan harga yang Masya Allah, mudah-mudahan ini harga yang sangat murah sekali sebenarnya dibanding Murah. yang Jadi tugas tugas saya di sini menverifikasi untuk paket-paket yang bagus. Bagus itu bisa murah, bisa mahal gitu. Kan hmm, ada banyak yang bilang,
murah ini bener nggak? Saya sering banget nih, Tat. Ketika kita Hmm. jual murah, dibilang hoak, nanti penipuan. Giliran kita kasih yang mahal, mahal banget. Misalnya contoh di bulan-bulan Ramadan itu paket kita jual ada yang 105 juta, ada yang 60 juta, 50 juta gitu ya. Kalau memang Itu hotel mahal di sana ya, kalau di peak itu season ya. Ramadan, Ramadan. Jadi memang untuk MKI kami spesialkan ketika misalnya di kompetitor lain jual 30 something, kayak besok nih yang saya berangkat tanggal 1 kita jual di 26,9 udah all in, naik Saudi Airlines, hotel bintang 4. Insya Allah nanti kita manasik di tanggal 31 Januari ya, Ustadz ya hadir ya. Insya Allah hadir. Dan nanti insya Allah Tuan Guru Suparman Fajar juga hadir. Dan kebetulan kenapa saya undang Ustadz Guru Suparman Fajar, yang saya bawa adalah kebanyakan para dokter-dokter dari Mataram, di Oke. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan ada semua pemilik rumah sakit gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan Bu Nini ya. Ini Amin ya eh, robbal alamin. ibadah yang sudah kita sudah difasilitasi oleh Bu Ninik ya dan MKI, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nih ya, menginformasikan mungkin ke marbot yang ada para agnia di sekitar kita yang ingin mengumrohkan marbot, Iya, muadzin gitu ya, guru-guru iya, di kampung gitu kan ya, yang mungkin iya, kita 20 juta bisa udunan cuma beberapa orang itu ya Bu Nini ya. iya. Biasa 1 itu juta, kita jual di 25 Tat. Masya Dua Allah. lima setengah. Jadi khusus untuk 11 Februari dan untuk MKI kita ada di 20.500 aja. Masya Allah, betul. Silakan yang ingin nanya soal umroh atau yang lainnya, silakan jamaah langsung aja open mic ya. Sama yang mau mendaftarkan dagangannya, Tat. Oh, yang mau mendaftarkan dagangannya Iya, nanti tolong di dibantu hari ini. untuk admin bisa mendata dulu. Nah, dari yang masuk-masuk itu nanti kita verifikasi, kemudian kita buatkan flyer, tentunya dengan mengirim gambar-gambar foto ya, yang punya nilai jual nanti, misalnya empek-empek di fotonya yang cakep gitu ya. Oke. Ini Bu Iya, itu ada yang Nadia resen ya. sudah resen, silakan Bu Nadia. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nadia dari Bandung ya. Kemarin nggak Iya, ketemu kita. iya Bu. Ini mau nanya kalau daftar itu harus merek sendiri atau gimana Bu? Kalau punya produk yang nggak ada merek, Harus merek barang sendiri, Bu. harus merek Jadi sendiri ya? maksudnya, jadi kalau Hmm, kita jualin punya orang, kita ya, secara apa namanya verifikasinya kita utamakan yang produk sendiri. Karena kalau produk kita oke. sendiri, kita bertanggung jawab dengan Punya. sendiri. Itu produk harus berupa produk atau boleh jasa Bu? Jasa boleh, Oh gitu. Oke, iya, oke. Iya, iya. Nanti saya cek boleh ya Bu ya? iya betul. Iya, iya. Ya, alhamdulillah Misalnya Makasih Bu. jasa Ustaz Sahal jasa udah. pengurusan pernikahan gitu, boleh juga. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Baik. Salam. Nah, ini Ustadz kita udah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah hadir nih di tengah-tengah kita, Ustadz yang kita tunggu-tunggu. Sip, Langsung aja, Tat. langsung kita Soalnya udah Langsung bahas. Ustaz, ditunggu sama tafadhol Ustaz. jamaah. Sip, jamaah semua, ala kulli hal, saya minta maaf atas keterlambatan ini. Ini saya lagi nahan, masih mules. Jinnya nih kayaknya bikin saya mules-mules ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan kita di pagi ini tentang khodam dan korin. Banyak orang yang salah paham tentang bagaimana korin. Ya, pada dasarnya korin itu sendiri itu berada di luar tubuh manusia. Korin berada di luar tubuh manusia. Kalau khodam itu berada di dalam tubuh. Jadi
semua manusia, semua siapapun dia, siapapun mereka, itu memiliki korin dalam tubuhnya. Di luar tubuh ya. Kayak saya, Ustadz Khalis, Ustadz Selo, Bu Ninik, semuanya itu pasti ada korinnya. Tapi di luar tubuh, korin ini nggak bergabung bersama kita di dalam tubuh. Nah, kalaupun khodam, tidak selalu orang memiliki khodam dalam tubuhnya. Nah, khodam ini ada di dalam tubuh. Kalaupun korin, dia nggak bisa diajak masuk Islam. Ya, ini menjadi perbedaan bersama. Hanya korin yang di dalam yang bersama Rasulullah SAW itu yang dia mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam sampai akhirnya hanya bersama Rasulullah SAW dia membisikkan kebaikan. Makanya di dalam hadis sahih yang mulia, hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bahwasannya setiap anak cucu Adam itu pasti ada korinnya. Ada bersamanya pendamping bahasanya. Qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaikah. Pendamping ini adalah korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Terus ditanya sama sahabat, wa iya ke ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Naam wa iya ya, termasuk aku juga ada bersamaku korin. Namun korin yang bersamaku lah ini sudah diberikan hidayah sama Allah, kemudian dia hanya membisikkan kepada kebaikan. Menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah kapan korin itu bekerja? Ya, misalkan pada saat azan berkumandang, Allahu Akbar. Kemudian pernah nggak di antara jamaah merasa ada sebuah bisikan, azan, sholat gih, udah azan tuh. Kemudian kita langsung mau bergegas sholat, tapi ada bisikan lagi, ntar aja deh, nanti dulu deh, santai dulu deh. Nah itu bisikan lebih kuat dari kalangan korin jin. Sehingga yang tadinya kita bergegas, kemudian jadi santai-santai. Nah ini yang menjadi perbedaan bersama tentang bagaimana jin korin itu ada di luar tubuh dan dia tidak bisa masuk Islam, tapi dia bisa kita lemahkan. Ya, kata para ulama, dia memang nggak bisa masuk Islam, tapi kita bisa lemahkan ketika dalam kondisi di mana keimanan kita ini kuat. Mereka lemah. Tapi dalam kondisi di mana kita jauh dari Allah, kita meninggalkan Allah, kita tidak dalam kondisi iman, justru korin ini termasuk yang paling kuat membisikkan kita kepada keburukan. Sering mungkin jamaah ada sebuah pertanyaan dari teman-temannya. Kenapa sih kalau kita lihat orang-orang yang mabok-mabokan, kita lihat orang yang asik dengan maksiatnya, orang yang asik dengan jurang kenistaan ya. Tapi kita lihat dia tidak diganggu jin. Ya banyak saya tanya gitu, Ustadz, itu ruqyah aja tuh gitu. Ngaco tuh. Ustadz, itu ruqyah aja tuh. Itu kayak misalkan terakhir lagi viral-viral. Ustadz Abu Janda ruqyah itu. Kayaknya ngaco banget tuh dia. Sebenarnya ketika kita bilang, kenapa dia kelihatan gak diganggu jin? Tapi ketika kita dalam posisi yang sedang hijrah, kita sedang meninggalkan perbuatan buruk, kita sedang hijrah menuju kepada kebaikan, yang terjadi adalah kita akhirnya orang yang sedang diganggu sama jin. Kenapa itu terjadi? Karena jawaban sederhananya adalah mereka yang sedang bermaksiat, mereka yang sedang jauh dari Allah, itu sedang melakukan perbuatan syaitan. Sehingga kata mereka adalah ini teman gue, ini sahabat gue, ini saudara gue, ngapain gue mesti ganggu gitu. Tapi ketika kita sudah mulai meninggalkan perbuatan itu, maka disinilah firman Allah berlaku, yakni inna syaitan lakum adu mubin. Setan itu menjadi musuh yang nyata bagi kita. Jadi ketika kita sudah meninggalkan semua perbuatan syaitan, disinilah perang sedang berlangsung antara kita dengan syaitan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi musuh yang nyata bagi kita. Tapi kalau kita dalam posisi yang asik dengan maksiat dan lain-lain,
maka di sini kita sedang bersahabat sama mereka. Makanya gangguan-gangguan, saya banyak menemukan gangguan-gangguan yang banyak dirasakan oleh kaum muslimin saat ini ketika mereka sudah mulai dalam posisi hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang lalu. Waktu zaman-zaman maksiat nggak apa-apa Ustadz, misalkan. Jadi waktu saya bersama teman-teman hapus tato ya, ya teman-teman hapus tato. Ustadz, waktu saya zaman-zaman tidur di jalanan, waktu saya zaman-zaman ngegele, dia bilang. Waktu saya zaman-zaman masih mabok lem, saya merasa nggak ada gangguan Ustadz. Pas saya tinggalkan itu semua, saya putuskan hapus tato saya, di situ saya udah mulai merasa gangguan hebat. Nah, itulah poin perbuatan buruk ditinggalkan, disitulah dia sudah mulai menjadi musuh nyatanya bagi syaitan. Makanya kalau kata Ustadz Budi Asari, jangan bangga dengan hijrahmu, karena pasti ada iblis di persimpangan jalan. Kalau kata bahasanya Ustadz Budi Asari, jangan deh nantangin iblis namanya tuh. Kalau misalkan kita punya organisasi, terus namanya hijrah. Hijrah itu berat. Rasulullah aja dihalangi sama iblis. Ini kita pakai nama hijrah, perang tuh sama iblis kata. Ya, perang tuh sama iblis. Kalau nama itu dilekatkan dalam organisasi kita. Ya, makanya di sini buat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak semuanya kita itu ada khodam dalam tubuh. Tapi semuanya pasti ada korin yang mendampingi. Tapi mereka di luar. Tapi pembahasan yang sangat singkat buat jamaah. Tapi jamaah dipersilakan bagi yang mau bertanya. Atau mau rukyah kembali silakan. Siapkan plastik deh kalau mau. Mungkin Gimana tadi Ustaz Alis? ada pertanyaan dari Bu Nenden. Nah, mungkin saya bacakan Ustaz ya. Tadi Komponen. sudah sedikit saya respon, mudah-mudahan juga ada tambahan dari Ustaz Sahal nih. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya hampir tiap hari bermimpi pergi ke suatu tempat yang saya tidak kenal. Ah, Dan ada suatu rumah yang besar, kadang tempatnya serem. Hampir tiap hari saya mimpi bayi dan kamar mandi dan mimpi dengan orang-orang meninggal. Apakah ini gangguan jin? Dulu saya pernah rukiah syar'i ya hampir 6 tahun ini. Gangguan badan saya sering tiba-tiba sakit dan tiba-tiba datang. Apa yang saya lakukan saat itu? Jadi apakah ini sihir atau hanya gangguan jin biasa nih? Gimana Ustaz? Atau iya. dari jin Ustaz gitu? Yang dialami ini hampir sering umumnya itu biasanya ada gangguan jin yang cinta sama manusia. Ya, salah satu ciri jin cinta, jin khodam itu dia selalu memberikan informasi tempat di mana tempat itu dia nggak pernah tahu tempatnya. Selalu dia ada sebuah jejak yang diceritakan, divisualisasikan dalam bentuk mimpi, itu selalu ada tuh. Entah apapun tempatnya, dimanapun lokasinya. Kalau dalam cerita tadi, dari pertanyaan tadi, itu lebih banyak ke arah di mana ada jin yang cinta. Kenapa dia bisa cinta? Bisa jadi awalnya dia ikut dari jalur keturunannya. Ketika dia sudah ikut dari jalur keturunan, kemudian jin ini mengklaim, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku akan jaga kamu sampai kapanpun. Gitu. Itu lebih ke situ. Ini makanya kalau dibahas begini nih, biasanya Bu Nenden mulai berasa nggak nyaman nih. Oke. Kalau ada kemungkinan sihir juga Ustaz ya? Ya, sihir bisa juga, tapi kecil kemungkinannya. Dia lebih ke khodam itu. Itu pertama, Bu Nenden rasa apa, Bu? Mual, Bu. Oh, mual kan? Mm-mm. Ya, ini mau muntah-muntahin dah. Ini lebih ke itu, Ustaz Halis, lebih ke khodam. Merinding, Ustaz. Mm-mm. Dan ini kejadiannya sudah lama atau hanya baru-baru ini Bu Nenden? Sudah Lama 6 itu, tahun. dari kecil itu. Udah lama saya dari kecil. Oh, kecil.
Kalau dari kecil memang kemungkinan khodam atau kemudian nambah juga dicintai bangsa jin. Ya, betul Ustaz. Karena khodam bisa menarik lingkungan Betul. jin yang lain itu Ustaz ya. Betul, magnet dia. Jadi gini, jamaah, kalau kita ada jin dalam tubuh kita, maka jin ini akan seperti magnet, ya. Lagi lewat, terus melintasi kebun, jin kebun ngikut, gitu. Nah, wah, kalau nggak keluar, kita semua keluar dari Zoom ini. Reaksi kan? Ya jamaah kalau mau ikutan, siap plastik dah. Boleh Ustaz, sambil sedikit terapi ya, sambil, tapi ini jamaah silakan ya, kalau ada yang memang merasa gangguannya hebat untuk segera mungkin didampingi oleh suaminya, didampingi oleh pasangannya gitu ya. Ini hanya sedikit aja untuk istilahnya identifikasi ya Ustaz ya. Biar nanti kita kelihatan, jangan sampai yang ada anteng-anteng, wah ternyata ada sesuatu yang dalam Ya, tubuh. coba siapin kantong plastiknya. Nanti ikutin. Oh, Bu Dina tuh. Bu Dina mau nanya dulu silakan sebelum nanti mulai terapi rukyah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saya ingin konsultasi. Kebetulan kan saya ada kliennya yang maksudnya yang kebetulan saya psikologi juga. Eh, ke- eh, Baru saya tangani ini case depresi, ada inner child juga gitu. Terus yang saya kan kemarin itu baru kejadian memang ada masalah dengan keluarga, dengan suaminya. Cuman saya kok ngelihatnya ada indikasi indikasi terkait gangguan jin ya, karena ada kayak banyak yang kayak nggak percaya sama Allah gitu loh. Ya, udah kesini-sini tuh kayak nggak percaya lagi sama Allah gitu. Terus takut akan, pokoknya yang dipikirin sangat duniawi. Nah, yang kemarin terakhir itu beliau ini sampai insomnia, sudah saya rujuk ke psikiater juga gitu kan. Dan ternyata case-nya pun dengan obat pun nggak mempan gitu. Jadi masih nggak bisa istirahat dengan baik gitu. Dan terakhir semalam jam 1 tuh telepon saya tuh ketakutan yang sangat gitu beliau. Jadi kayak apa ya, kebetulan kan suaminya baru didiagnosa diabetes ya gitu. Karena diabetes itu seolah tuh diabetes itu adalah penyakit yang sangat sangat mau ambil nyawa gitu, kayak hal emergency gitu. Nanti kalau suami gue diambil gimana Mbak, nanti kalau ini gimana, ntar gue gimana gitu. Jadi benar-benar duniawi sangat gitu. Nah, akhirnya saya cuman bisa saya kirimkan zikir ya, maksudnya zikir-zikir yang memang insya Allah menenangkan beliau gitu kan. Saya temenin beliau gitu sampai benar-benar beliau bisa istirahat dengan baik gitu. Cuman pas saat saya ada beberapa zikir yang memang beliau tuh jadi kayak ngeberontak gitu loh Ustadz, pas saat diperdengarkan zikir tersebut gitu. Nah, untuk case-case yang seperti itu Ustadz, karena memang beliau kan ada riwayat depresi saat kehamilan anak terakhirnya gitu. Jadi harus bed rest total dan beliau tuh kayak denial dengan kehidupan dia gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kalau misalkan selain medis ya, maksudnya dalam artian pengobatan medis psikiater tersebut, itu kebetulan kan insya Allah suaminya juga sangat mengerti agama gitu. Cuman sekarang itu ada trust issue dengan suami beliau sendiri gitu kan. Jadi agak-agak sulit masuknya gitu. Nah, untuk hal yang case yang seperti ini, Ustadz, adakah saran gitu? Apakah ruhyah langsung gitu? Karena pernah saya tawarkan gitu kan, maksudnya mau nggak kalau misalkan beliau malah emang gue kenapa? Emang jadi kayak ya penolakan, selalu penolakan dan penolakan gitu. Jadi belum ada kesadaran dalam diri beliau yang benar-benar legowo gitu menerima takdir takdir yang memang sudah digariskan, karena memang ya saya selalu menganalogikan ya roda itu berputar gitu. Mungkin ada saatnya beliau ini saat ini adalah di bawah gitu. Jadi untuk meng-up kembali beliau ini saya agak perlu effort gitu. Alhamdulillah sih sampai tadi pagi saya cek beliau sudah tenang gitu, maksudnya dalam artian untuk activity gitu, untuk sholat subuh saya monitor gitu, beliau jalankan gitu.
sebenarnya nih tadi barusan saya kirim link Zoom ini gitu agar beliau ikut, cuman beliau nggak respon gitu. Mungkin Oke. minta saya. Baik, Bu Dina, sudah jelas ya. Ustaz Sahal, gimana? Ada saran apa nih yang harus dilakukan? Saya sedikit bantu jawab bahwasanya pertama, dari kasus yang saya banyak temukan dan apalagi itu berkaitan dengan kejiwaan, mulai dari anxiety disorder, mulai dari bipolar, terus mulai dari skizofrenia, terus ada juga sakit panic attack ya, panic attack. Itu semua ketika diruqyah itu reaksi. Dan hampir semua penyakit yang dialami, ya mulai dari yang tadi saya sebutkan, skizofrenia, terus bipolar, anxiety, itu umumnya mereka ini adalah gangguan-gangguan jin keturunan. Makanya orang-orang yang memiliki gangguan jin dalam tubuhnya itu secara kejiwaan terganggu sebenarnya tanpa disadari. Contoh, umumnya orang-orang yang diganggu sama jin, apalagi jin ini ikut dari jalur keturunan, itu biasanya karakternya dibikin berubah-berubah, nggak jelas. Kadang marah, kadang nggak, kadang baik, kadang tiba-tiba marah. Ya, jadi itu yang terjadi. Terus dibikin kemudiannya parah, dibikin seorang yang jadi introvert, ya. Introvert kan juga termasuk tanpa disadari ada sebuah gangguan di dalam tubuhnya, ya. Nah, ini hampir banyak begitu kondisi yang saya temukan, Bu Dina. Makanya ketika kita temukan orang ini, sarankan ruqyah. Emang gue kenapa di ruqyah? Emang gue kesetanan. Ruqyah itu doa. Doa itu bisa membuat hati kita tenang. Gitu aja jawabannya. Jadi bukan kita niatkan dia buat ngeluarin jin dalam tuh, enggak. Kita doain supaya dia tenang. Kan kita udah ada upaya membantu supaya dia tenang dengan obat penenang. Tapi tidak menutup kemungkinan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat Allah, zikir kepada Allah ini bisa membuat kita tenang. Nah, dibantu dengan orang yang dimana orang ini membacakan ayat-ayat Quran untuk ruqyah, itu bisa membantunya untuk tenang. Biasanya ini kayak gini nih kondisinya udah lama itu, Bu. Dari kecil tuh. Kan karena memang dari kecil kan beliau nggak tinggal sama ibunya, jadi saya baru berhasil itu memperbaiki hubungan beliau dengan ibunya yang qadrullah, alhamdulillah. Ah, Saat sudah terjadi hubungan yang baik dengan ibunya, akhirnya kan ibunya diumrohkan seperti itu. Alhamdulillah Ustadz gitu, malah dihajikan dengan tahun kemarin itu. Masya Allah. Itu udah membaik saat itu gitu. Nah, qadrullah gitu kan, karena memang suaminya itu ada bisnis gitu kan, beliau memutuskan nggak ngantor lagi dan terjun ke dunia bisnis. Qadrullah, memang rezeki Allah itu kan Allah yang ngatur ya. Ternyata kolaps gitu, dan memang sangat sangat drop banget dan harus mengganti dengan jumlah yang nggak sedikit gitu kerugian di perusahaan tersebut gitu. Nah, sampai akhirnya kan rumah idaman beliau yang memang beliau ciptakan, yang istrinya itu yang beliau yang ngedesain apa segala macam, harus dijual gitu. Nah, saat itu jadi timbul lagi trust issue itu gitu terhadap suaminya, yang akhirnya ya kan, saya selalu meyakinkan beliau, kita sami'na wa ata'na aja kepada suami, kalau selagi itu suami itu dalam kebaikan, insya Allah gitu kan. Karena memang saya tahu memang suaminya itu tipikal orang yang memang kalau istilahnya sedekah tuh nggak hitungan, nolong orang tuh nggak hitungan gitu. Insya Allah nanti akan ditolong Allah. Cuman rasa percaya terhadap hal tersebut itu belum nyampe gitu, Ustadz gitu. Jadi sampai up and down-nya tuh kadang lagi bagus lempeng-lempeng gitu, tapi kadang switch-nya itu cepat sekali gitu. Ya, Kayak emang begitu. switching-nya itu cepat sekali gitu, yang kadang saya sendiri pun jadi kalau karena memang dia udah insomnianya ini, saya takut ke anak-anaknya kan, impact ke anak-anaknya, karena memang kebetulan saya terapi di anaknya ada yang ADHD gitu. Nah, saat kejadian yang semalam itu, yang saya hampir nggak ngenalin beliau gitu, dalam artian kok beda banget dari yang case-case sebelumnya kan. Beliau bisa lebih tenang, pada paling cuma saya dengarkan, saya curhat, beliau curhat, saya dengarkan, saya counter gitu. Beliau masih bisa. Yang semalam itu kayaknya bener-bener kayak denial-nya tuh Masya Allah gitu. Betul. Yang akhirnya saya, ya udah Mbak, sekarang
saya setel Zoom, jadi kan saya buka via Zoom aja ya, saya setelin ayat-ayat murotal gitu kan, yang maksudnya ruqyah yang pribadi itu. Beliau lebih tenang gitu, terus tapi beliau memang nggak tidur gitu sampai sampai tadi pagi, sampai saya yang ketiduran gitu, sampai akhirnya tadi pagi saya follow up lagi pas subuh gitu, gimana semalam. Ya lebih tenang dengar, cuman kalau di ruqyah enggak deh katanya gitu. Itu sih yang kadang mungkin saya jalurnya sih, mungkin saya akan lewat suaminya ya, untuk menasihati suaminya juga, maksudnya lewat, mungkin kalau suaminya yang bujuk mungkin mau gitu, karena memang ya beliau termasuk sahabat dekat saya juga gitu, saya nggak mau kehilangan beliau dengan cara-cara yang seperti itu gitu, kasihan gitu, dalam Ya, Her. artinya anak-anaknya aja gitu, nggak keurus nantinya gitu, karena seorang itu kan gimana Ya, pun itu nggak kebagian kita di baik keluarga ya. gitu. Bu Dina udah jelas ya, mudah-mudahan nih tadi sharing dari Ustaz Sahal, saran-saran bisa disampaikan ke beliau ya. Silakan ada jamaah lain sebelum nanti ada sedikit terapi dari Ustaz Sahal identifikasi. Kalau tidak ada, langsung ke terapi aja Ustaz ya. Oke. Silakan. Jadi sedikit tambahan tadi Bu Dina, memang ketika jin dalam tubuh itu yang kecil jadi gede gitu. Misalkan kita ada kesal sama orang dikit nih, kita lihat ini dikit, tapi karena jin intervensi jadi gede masalahnya. Her insya Allah. Tapi Baik. siapkan kantong plastiknya. Kalau Jadi kemarin kita lebih untuk banyak. pertanyaan soal AIN nanti insya Allah akan dibahas lebih detail lagi Ustaz ya. Nanti ada Oke. pertanyaan di chat tentang AIN, karena ini panjang sekali kalau tentang AIN ini. Insya Allah ya. Nanti apakah AIN itu ada hubungan dengan bangsa jin? Nanti insya Allah akan jadi bahasan di episode yang lanjut ya Ustaz ya. Baik Ustaz, silakan. Siap plastiknya. Oke, jamaah siapin plastiknya dulu ya yang mau ikutan rukyah. Terus yang kedua, saya deketin. Yang kedua, kita sama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingat dosanya, ingat kesalahannya. Kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus bersihkan hatinya, maafkan semua orang-orang yang pernah nyakitin hati kita, yang mungkin kita berat memaafkan mereka. Kemudian sampaikan saat ini, ya Allah, saya maafkan dia dengan ikhlas. Saya hilangkan semua dendam saya dengan mereka. Udah. Terus sekarang coba kita ucapkan gini, ya Allah, saat ini, detik ini, saya berlepas diri kepada semua perjanjian kepada bangsa jin yang terikat dari jalur sebelum saya. Ya Allah, saya putuskan semua ikatan-ikatan perjanjian bangsa jin kepada keturunan setelah saya. Hamba ikhlas ya Allah memutuskan semua perjanjiannya kepada mereka. Nah, ini ikrar putus ya. Nah, ini kita udah mulai putuskan, maka jin yang di dalam tubuh kita semua merasa sudah tidak lagi ada hak dalam tubuh, maka bersiap jin ini akan mulai bereaksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapapun kalian bangsa jin yang sampai detik ini masih bersemayam dalam tubuh manusia, wahai jin, wahai hamba Allah
yang kalian mengikuti tubuh manusia dari jalur-jalur keturunan-keturunan sebelumnya, yang kalian mengikatkan di dalam tubuhnya, yang kalian mengganggu di bagian kepalanya, yang kalian mengganggu di bagian perutnya, yang sampai detik ini juga kalian mengganggu di bagian pernafasannya di dadanya, yang kalian juga mengikatkan sesuatu di bagian belikatnya. Hai jin, wahai hamba Allah, zalim untuk kalian semua yang sampai detik ini bersemayam dalam tubuh manusia. Kalian tidak ada satupun izin berada di dalam tubuh manusia kecuali izin Allah. Tapi kalian sedang menyalahi kodrat kalian ketika kalian bersemayam dalam tubuh manusia. Tempat tinggal kalian ini di luar tubuh manusia, wahai jin, wahai hamba Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'izzu ma tasha wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Keluar seluruhnya kalian, wahai jin. Saya doakan kalian seluruhnya agar Allah mudahkan kalian mendapatkan hidayah dari Allah, agar kalian bisa hijrah menuju Makkah al-Mukarramah. Wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Keluar kalian seluruhnya ya ma'syarul jin. Keluar kalian seluruhnya hamba-hamba Allah. Sekarang pegang di bagian dadanya, usapkan, usap putar, terus cengkram, tarik semua, arahin ke mulut, tarik semuanya, tarik seluruhnya. Terus sambil dibatukan yang kuat. Sambil dibatukin yang kuat. Tarik seluruhnya. Ya, keluar seluruhnya. Kalian bisa keluar seluruhnya, wahai jin, wahai hamba Allah, lewat muntah. Silakan. Yang keluar lewat keringat silakan. Tapi baiknya kalian keluar lewat muntah. Tarik seluruhnya. Kemudian pegang di bagian perutnya. Tarik. Tarik lagi ke atasin. Arahin semua ke mulut. Dan batukan kembali. Bara'atum minallah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Semuanya, wahai jin, wahai hamba Allah. Wahai jin, wahai hamba Allah. Wahai makhluk-makhluk Allah. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai detik ini masih bersemayam dalam tubuh manusia. Yang sampai detik ini masih memutuskan untuk menjaga manusia. Kalian ini tidak bisa menjaga. Yang menjaga itu hanyalah Allah. Yang menguasai itu hanyalah Allah. Yang melindungi hanyalah Allah. Kalian pun juga dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bimbing kalian untuk keluar. Saya bimbing kalian untuk tinggalkan tubuh manusia yang sudah lama kalian bersemayam dalam tubuhnya. Atau ada di antara kalian masuk karena sebuah perintah sihir. Yang masuk karena sebuah perintah sihir, dengarkanlah. Saya batalkan semua sihir
yang sampai detik ini masih bersemayam dalam tubuh manusia. Allahumma abtalus sihr madfun, Allahumma abtalus sihr mu'allaq, Allahumma abtalus sihr manfukh, Allahumma abtalus sihr mashrub, Allahumma abtalus sihr ma'kul, Allahumma abtalus sihr marsyus, Allahumma abtalus sihr manfukh. Ya hayyu qayyumu birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr yu'allimuna an-nasa sihr yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Pegang di kepalanya, usapkan, terus tarik arahin ke mulut, batukin. Batukin, tarik batukin semuanya. Tarik batukin semuanya. Terus batukin yang kuat. Dia akan ada dengan izin Allah, ada yang ketarik keluar. Terus di bagian pundaknya, perutnya, dadanya, tarik semua, arahin ke mulut, batukan. Niatkan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dia akan keluar dengan izin Allah. Terus. Saya tutup dengan doa dengan ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq Anas. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, laporannya di chat ya. Yang muntah, yang ngamuk-ngamuk, yang ngacak-ngacak muntah. Yang bersih-bersih rumah mah enggak ya, Ustaz ya? Oh, yang bebenah, tiba-tiba pengen bebenah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa untuk kita semua ya, menjadi bebas dari berbagai macam gangguan. Itu dengan izin Allah, kita semua terbebas dari gangguan jin. Dan bagi tadi yang mengalami jin apa namanya pengaruh dari jin nasab, mudah-mudahan ini juga Allah mudahkan kita untuk terus belajar ruqyah dan berusaha untuk melawan dengan cara dari baro'ah ini ya, baro'ah terbebas dari berbagai macam kesyirikan, kemudian berbagai macam tipu daya setan dari kalangan bangsa jin yang berusaha untuk mendampingi manusia untuk supaya mereka disembah, menjadikan sebagai aulia. Dan tentu kita semua harus tetap menjadikan Allah sebagai wali kita, Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita sudah membersihkan ya. Mudah-mudahan nih dengan doa yang tadi disampaikan Ustaz Sahal, eh, Allah tolong kita semua, Allah mudahkan kita semua. Dan tentu jangan lupa untuk istiqomah terus ngaji di tiap Sabtu dan tentu hari-hari yang lainnya ya. Karena ini juga bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri. Nah, ada beberapa testimoni nih Ustaz, dari tadi Bu Nenden, alhamdulillah banyak sekali muntahnya katanya dan berlendir, tapi badan terasa lebih ringan, alhamdulillah, syukurlah ya. Mudah-mudahan Allah bantu ya Bu Nenden, mudah-mudahan Allah segera angkat ya berbagai macam gangguannya. Bu Bu Haryanti dari Jonggol, badannya jadi lemes katanya setelah muntah ya, mudah-mudahan lemes karena memang semuanya keluar gitu ya. Dan ini coba setelah itu mungkin minum apa namanya yang bisa minum madu gitu saja, minum madu biar segar itu ya, bisa dapat asupan nutrisi lagi. Kalau masih lemas berarti masih ada gangguannya, Ustaz, belum keluar itu. Oke. Oke, terus diruqyah gitu ya Ustaz ya, dengan zikir pagi petang. Terus jangan lupa kalau sentuh pundak gimana itu Ustaz? Berarti masih ada yang nempel ya? Itu reaksi tuh. Oke. Insya Allah segera dikondisikannya Bandung. Kita datang ntar insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kalau anak Matanya perih. matanya perih ini, Itu apa biasanya itu? kalau anak lebih ke ibu ya. Hmm. Anak lebih ke ibu. Jadi ibunya yang juga difokuskan ruqyah, nanti efeknya ke anak. Jadi ibunya harus putuskan juga, ikrarkan benar-benar niat untuk berlepas diri kepada semua jin. Nanti efeknya ke anak itu. Oke. Makanya anaknya reaksi juga. Jadi ini banyak yang permintaan Ustaz. Setiap kali kajian ada terapinya Ustaz di Ya, akhir insya ya. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun Sampai 6:30 kita kajian, setengah jam kita ruqyah.
Gimana? Masya Allah. Di kepala kayak ada yang Tiap-tiap berat insya Allah. saat melafalkan doa. Nah lu. Hmm. Oke, terus ya untuk terus berhusnuzon sama Allah Nah, dan terus berikhtiar dengan ruqyah ya. Ruqyah mandiri terus ya Ustaz ya. nah, Ruqyah mandiri dan insya Allah beberapa channel dari Ustaz Sahal juga sudah ada ya dan untuk bisa mempelajari bagaimana ruqyah dari A sampai Z. Nah, ini kayaknya harus bikin nih Ustaz biar nanti panduan-panduannya bisa juga dinikmati oleh jamaah ya. Bagaimana ruqyah dari mulai dasar gitu kan. Karena ini kita kalau di kajian memang karena sudah lama dan kita mungkin jamaah yang baru belum mendapatkan informasi tentang bagaimana runtutannya ya, runtutannya dari insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan ya beberapa materi yang memang di-compile gitu untuk bisa mendapatkan pengajaran dari A sampai Z, jadi lebih paham lagi tentang ruqyah. Mata saya dengan ngantuk kata Ibu Titi dari Ibu Tini Suratiah ya. tuh bisa disampaikan tuh Bu Dina ke kliennya yang sulit tidur dengan ruqyah. Hmm. Kayak kemarin Asanti kan pada saat saya ruqyah dia gangguannya karena nggak bisa tidur. Tapi ternyata pada saat di ruqyah ada indikasi gangguan jin keturunan. Ya, insya Allah. Barusan saya sedikit muntah soalnya. Di kepala ada yang gerak-gerak ini betul dari Hong Kong nih Bu Trimo ya. Afwan Ustadz mau tanya boleh? Ya, gimana Ustaz Alis jam 7? Boleh, ini sudah mau ditutup. Panjang nggak Bu Dina? Di grup aja Ustadz Kolis. Oke, berarti kita lanjutin aja Bu Dina ya. Kita coba nanti kita bahas kembali di grup katanya karena ini sudah jam 7. Kita akan mau tutup. Mudah-mudahan nih beberapa pertanyaan silakan untuk di-share juga di grup. Insya Allah nanti kita akan siapkan di beberapa episode ke depan untuk terus kita melakukan terapi di akhir kajian ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian kita untuk lebih bisa baik lagi ya. Insya Allah. Alhamdulillah jamaah yang bukan Allah. Jadi qadarullah Ustaz Sahal agak telat karena memang ada hajat ya karena lagi mulai Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya di perut ini. Insya Allah. Dan jamaah yang bukan Allah juga semua jamaah yang sedang tadi mengalami sakit apapun ya. Allah akan segera angkat penyakitnya dan kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah segera angkat beri jalan keluar ya terbaik ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan di pagi ini semuanya hadir saling mendoakan. Dan yang penting kita berjamaah ini saling mendoakan dan doa itulah yang menjadi senjata bagi orang mukmin ya. Karena kata Rasulullah, silahul mukminin doa silahul mukminin. Doa itulah adalah senjata bagi kaum beriman dan kita mudah-mudahan memanfaatkan doa sebanyak mungkin untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Sebelum ditutup ada informasi insya Allah di nanti malam kita akan kajian Ayah Bunda, jangan lupa untuk hadir bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli Sekolah Ayah Bunda ya dengan tema kunci bahasa cinta. Ini di pekan lalu kita sudah mengangkat tentang bahasa cinta ini apa kuncinya. Yang mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri dan keluarga dengan selalu hadir dalam kajian ilmu bersama Ustaz Dodi dan Ustaz Ruli ya. Sampai jumpa nanti di malam hari bersama guru-guru kita dan tentu banyak kajian kita yang kita hadirkan di tiap pagi dan malam. Mudah-mudahan kita istiqomah terus untuk mengikutinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن